Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Masya Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan taklim kita pada siang hari ini. Kita akan membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis, melanjutkan bacaan kita yaitu halaman 37 bab yang baru Al-Babus Salis Asyar wal Ishrun fi Fadilati At-Taubah. Ya, bab tentang keutamaan taubah. Bab yang ke-23, halaman 37 baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Al-babu tsalis wal 'ishrun fi fadilati at-taubah. At-taubatu hiya ar-ruju' amma kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmud fi syar'i. Wal 'ilm bi anna az-dzunub wal ma'asi muhlikatun mub'idatun min Allah azza wa jalla wa min jannatihi wa tarkiha muqarrabun ila Allah azza wa jalla wa jannatihi wa Adam alaihi salam lamma akala min asy-syajarah al-manhi anha tatayaratil hulal an jasadihi wa badat awratahu wa baqiya at-taj wal aqlil ala ra'sihi fastahya an yartafi'aha anhu faja'ahu Jibril alaihi salam fa akhadha at-taj an ra'sihi wal aqlil an janbayhi wa nudiya huwa wa hawa anna an ahbata min jiwari fa innahu la yujawiruni man asani faltafat ila hawa bil haya kaza abada asy-syekh Abdul Qadir wallahu a'lam. Bab yang ke-23 ini menjelaskan tentang keutamaan bertaubat. Ya. Jadi kita dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah untuk segera kita bertaubat. Ya. Apa sih pengertian taubat itu? Ya, di sini dijelaskan oleh pengarang kitab ini, at-taubatu hiya ar-ruju' amma kana mazmuman fi syar'i.
Ya, yang namanya taubat itu adalah kembali ya dari segala sesuatu yang tercela ya atau mazmum yang tidak terpuji menurut syarak ila ma huwa mahmudun fi syar'i kepada sesuatu yang apa? Mahmud yang terpuji menurut syarak ya. Jadi namanya taubat itu kita kembali dari sesuatu yang enggak benar menuju yang benar. Ya, dari yang salah menuju yang benar. Dari yang enggak baik menjadi baik. Itu namanya taubat ya, itu. Wal ilm ya, dan orang yang taubat itu harus tahu ya, apa itu bi anna dzunuba bahwasanya yang namanya dosa itu wal ma'asi dan perbuatan maksiat muhlikatun ya adalah sesuatu yang akan menghancurkan segalanya ya. Jadi orang yang banyak dosa tuh kemudian dia tidak taubat itu akan menghancurkan segalanya. Ya, di antaranya orang punya dosa, dia belum sempat taubat, doa aja nggak bakal diapain, nggak bakal diterima, ya. Nah, sampai dia meninggal dunia nanti, ketika dia meninggal dunia belum dia taubat di dalam kubur kira-kira diapain? Digebukin sama malaikat, ya, bukan sama orang, ya, malaikat yang gebukin bukan kita. Kalau dia belum sempat bertaubat, makanya wajar dikatakan yang namanya dosa dan perbuatan maksiat itu adalah suatu kehancuran, ya, hancur segalanya dah, ya. Nah, orang jangan kita kira, Bu, ketika orang melakukan maksiat kok orang hidupnya dia tenang-tenang aja kelihatannya doang, ya. Orang melakukan dosa kok kelihatannya nggak ada masalah, duitnya banyak aja, jalan-jalan mulu, helang-heling mulu, kelihatannya doang. Tapi pada hakikatnya apa? Ya, gelisah hatinya itu, ya. Karena orang yang namanya banyak dosa itu jangan jauh-jauh lah. Kita aja kalau punya salah sama tetangga, kita mau lewat aja segen. Ya, males. Masa ketemu dia lagi. Kenapa? Karena kita salah. Ya, lah coba kalau kita nggak punya salah, kita orang biasa damai, nggak ada apa-apa, mau lewat mana juga anteng aja gitu kan. Ya, ada orang salah belah sini lewatnya ke sini, buat rumah saya dulu. Padahal rumahnya di sini. Ya, takut kenapa? Ketemu. Kenapa takut ketemu? Karena salah. Itu tenaga jadi banyakan buanginnya, ya, energi keluar lebih banyak, ya kan? Tuh, lakinya juga nungguin pulang lama banget. Lu ngaji kan di Al Ayyubi kok pulang apa jam segini? Ya, ketahuan. Nah, tuh, lu tinggal lulus doang kan rumah kata lu kemana dulu katanya gitu. Ya enggak enak sini punya musuh, sini punya musuh, sini punya musuh lewat kebun. Saya ke rumah saya dulu lewat Auri. Nah, kalau kalian cari pahala sih alhamdulillah, ya. Ini lantaran karena ada sesuatu. Itu makanya jadi hancur itu, ya. Bukan hanya itu, mub'idatun minallahi azza wajal, ya, akan menjadikan orang yang dosa dan berbuat maksiat itu jauh dari Allah. Ya. Allah itu mana demen kepada seorang hamba yang dia punya dosa tapi nggak mau taubat. Artinya orang kalau salah tuh ya minta maaf. Ya, apa sih salahnya kita minta maaf atau kita ngaku dosa? Ya, kan nggak hina kita. Ya, gitu. Jadi ketika kita ada masalah aja ibu-ibu sekalian, itu yang terbaik adalah yang apa? Yang ngaku salah bukan yang ngaku benar. Ya. Nah, orang kalau ada masalah, dua-duanya ngaku benar nggak akan selesai masalah. Ya, maunya ada ngaku salah aja. Ya, biarin kita ngaku salah bukan berarti kita kalah. Ya, kita ngaku salah bukan berarti kita lemah, bukan. Ya, tapi kita ingin mencari apa? Solusi. Ya, mencari penyelesaian, ya. Jangan kita ada masalah ngomong sini muter-muter ke situ lagi ngomong lagi. Ya, ngomong muter-muter ke situ lagi. Kayak orang keder, ya. Ngomong kemana akhirnya ke situ lagi. Jadi kita pusing. Ya, udah kalau memang ada masalah ya udah nih masalah gini tek 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 tek, ini solusinya tek 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 ya. Ya, pasti akan apa? Selesai, ya. Makanya saya bilang ketika ada satu sengketa apapun, salah satu harus ada yang ngaku apa ya? Salah. Ya, laki bini berantem. Padahal laki bini udah hidup tahunan ya. Ada masalah, satu-satunya dua-duanya ngaku bener, nggak akan ketemu. Ya, nggak akan ketemu. Ya, abang suka gini-gini, nah lu suka gitu. Nah, kan. Sama ini udah.
Ya. Lu suka pulang tepat, nah abang juga pulang nggak pernah tepat. Nah, itu. Ya. Jadi dijadiin sebagai apa tuh? Gacoan-gacoan dah tuh. Ya. Jadi apa yang ketika ingin dicari solusinya nggak bakal ketemu. Kenapa? Yang namanya api jangan dibalas dengan api, jangan. Ya, siramin air kalau perlu. Ya. Iya, orang udah panas disiramin apa itu? Pakai gas, tambah gede apinya. Ya, jangan itu namanya kita tahu apa ya? Suatu masalah harus dicari apanya? Solusi atau jalan keluarnya. Ya, itu. Nah, kalau udah jauh dari Allah dan juga wa min jannatihi, dari surganya juga ya jauh. Ya, nggak bakal surga itu memasukkan seorang hamba yang punya dosa. Di surga, Bu, orang tinggal di surga nggak ada yang punya dosa, Bu. Ya, udah bersih. Ya, jangan kira itu satu titik dosa pun ada, nggak ada orang namanya di surga itu. Surga nggak menerima kontrakan penghuninya yang orang punya dosa. Ya, kalau masih ada dosa, di mana dulu tuh? Neraka dulu. Meskipun sebesar atom, sebesar biji sawah. Biji sawah, biji sawi. Ya, itu. Jangan, ya. Jadi nggak ada yang namanya di surga itu orang masih punya dosa. Udah bersih semuanya itu. Seperti orang anak bayi baru dilahirkan, nggak ada punya dosa itu, ya. Jadi akan jauh dari Allah dan jauh dari surganya Allah. Tapi sebaliknya, wa tarkuha muqarrabun ilallahi azza wajalla. Ya, meninggalkan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat akan menjadikan Allah dekat. Ya Allah Bu, kalau kita dekat sama Allah, Allah dekat sama kita, masya Allah dah. Ya, apa yang kita pengen pasti dikasih, dikabul sama Allah. Ya, orang Allah dekat sama kita sama kayak Nabi Muhammad dekat banget sama Allah. Allah dekat banget sama Nabi Muhammad. Apa yang Nabi sebenarnya diminta dikasih gak? Dikasih. Ya, kalau yang namanya Nabi Muhammad jangankan minta, baru terdetik aja Allah udah kabulkan. Ya, Nabi pengen minta ini tuh. Allah turunkan surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ya, bukankah kami telah memberikan sesuatu kepada kamu yang banyak, ya. Nabi hatinya merasa ini, apa namanya itu, tertekan. Minta sama Allah, bulan minta turun ayat alam nasyrah laka sadrak. Tuh, ya. Padahal Nabi baru mau minta. Kenapa? Karena Allah dekat sama Nabi. Nabi dekatan lagi sama Allah. Kalau kita dekat sama Allah, Allah lebih dekat sama kita. Kalau Allah kita jauh dari Allah, Allah lebih jauh lagi. Ya, memang Allah bilang, gue perlu sama lu. Kagak. Sorry ya. Kata Allah kan gitu. Ya kan? Sorry ya kan gitu kan? Ya. Kita yang butuh dengan Allah, bukan Allah yang butuh dengan kita. Ya, makanya ketika kita meninggalkan dosa, ketika kita meninggalkan maksiat, Allah bakalan dekat kepada kita. Wa jannati, begitu juga surga akan dekat kepada kita, Bu. Kenapa? Karena orang yang tinggal di surga tadi sudah bilang, nggak ada yang nggak punya dosa. Ya, nah sekarang pertanyaannya, dosa atau maksiat seperti apa sih? Banyak, Bu. Ya, kita kebanyakan dosa, maksiat kecil yang kita lakukan nih kan sering saya katakan itu. Ya, kalau dosa besar sih insya Allah lah kita ya nggak ngelakuin dah. Ya, meskipun ada mungkin kita udah minta ampun sama Allah dah. Nih, ini kadang yang kecil-kecil nih, yang secuil-secuil kita anggap suatu hal dosa yang biasa. Padahal yang menurut kita biasa belum tentu menurut Allah itu biasa. Ya, kita ngomong begini, tapi orang tuh sakit hatinya sangat luar biasa. Itu kita anggap biasa. Nggak mungkin. Orang tubuh yang namanya sakit hati itu sakitnya di sini. Ya, kan dia selalu bilang sakitnya tuh di sini. Ya, padahal cuma secuil ngomongnya kata-kata dasar lu miskin. Nah, ya kan? Kata miskin doang gitu. Kalau dia nggak nerima sakit tuh sin hati orang. Ya Allah mentang-mentang gue miskin, dikata orang miskin biarin, lu orang kaya enak-enakan lu ya. Ya, kalau sekarang lu pada kaya lu ya, sombong lu ya, biarin. Terus kalau gue kaya gue inget gue lupain lu pada lu ya. Ya, tuh sakit hati kecil memang menurut kita, tapi apa? Di sisi Allah, apalagi itu orang yang bersangkutan nggak nerima menjadi suatu dosa. Nah, orang kalau dia merasa dizalimi, ya, itu orang udah berbuat maksiat atau dosa, dia termasuk kelompok orang-orang yang mazlum. Ya, orang yang apa itu? Yang terzalimi.
Nah, kalau orang yang terzolimi termasuk kategori yang doanya diapain? Dikabul. Nggak ada penghalang satupun yang menghalangi doanya orang yang terzolimi. Ya, kalau diangkat tangan, ya diminta sama Allah, ya Allah, tuh orang kaya tadi yang ngatain gue miskin, miskinkan dia sekarang ya Allah. Ya, bisa nggak? Bisa, Bu. Lewat malaikat, amin, langsung turun ke bumi. Kayak siapa itu? Kayak Korun kan begitu. Ya, tuh telan ke bumi, Bu, dalam hitungan sekejap habis semua hartanya. Ya, kenapa? Karena sombong. Tuh, ya. Baik. Wa Adam alaihi salam lamma akala minas syajarah al-manhi. Ya, seperti contoh Nabi Allah Adam pada saat dia apa? Memakan salah satu pohon yang dilarang untuk memakannya, buahnya itu. Ya, tapi tetap diapain? Dimakan. Padahal Allah bilang kepada Nabi Adam, ya, dan juga kepada istrinya Hawa, apa kata Allah? Wa iz qala rabb wa iz qulna lil malaa'ikati wa iz qala rabbuka lil malaa'ikati bukan. Wa iz qulna wa iz qulna li adama uskun anta wa zawjuka, ya. Wahai Adam, tinggallah dan berdua istri kamu di mana? Di surga. Wala taqraba hadhihi syajarata. Ya, tapi jangan engkau ngapain? Deketin pohon ini. Deketin aja jangan. Ya, apalagi memakan buahnya. Ya, tapi apa? Fa'akala, kedua-duanya makan. Kenapa? Karena rayuan dari setan atau iblis tuh. Ya, dimakan. Berarti apa? Nabi Adam melanggar. Ya, kalau dia melanggar sebabnya apa? Melakukan perbuatan dosa. Ya, dosa itu suatu maksiat. Akhirnya apa tuh? Di sini dikatakan ya tuh tatayarat al-hulal an jasadihi. Tuh, pakaian yang dia gunakan itu terbang. Ya, terbang dalam arti itu auratnya jadi tersingkap. Ya, kelihatan. Ya, kenapa? Karena dia melanggar salah satu larangan Allah, ya, untuk jangan deketin. Ini bukan dideketin, malah dimakan. Ya, yang nyuruh makan pertamanya siapa itu? Bininya. Ya, memang bini kalau kita enggak itu banget memang bisa kena kita memang bini ya. Ya, rayuan perempuan itu kan Allah sudah katakan inna kaidikunna azim. Ya, tipu daya seorang perempuan itu luar biasa. Ya, tuh makanya kan Siti Zulaikha mau bohong untung Allah yang nyaksiin. Ya, dia ngaku kalau Nabi Yusuf udah ngapain? Udah melakukan sesuatu sama dia katanya. Dia coba, ayo silakan ya. Gua akan lihat siapa yang bajunya bolong belakang pantatnya, berarti dia yang benar. Ya, kalau yang depannya berarti dia yang salah. Ya kan? Itu. Dilihat siapa yang bolong belakang bajunya. Siapa ya? Hah? Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf ditarik. Tuh. Ya. Kenapa kalau baju ditarik kan pasti bolong. Nah, yang narik Juleha. Ya, tuh. Enggak apa-apa bajunya tuh dia. Ya, selamat. Ya, nah, makanya apa? Nah, berarti lu yang salah bukan Nabi Yusuf. Ya, tuh. Padahal udah dikatakan di kisahnya itu kan wa ghallaqatil abwabu wa qalat hay talak. Ya, pintu kamar udah kekunci. Ya, nah biasanya kalau orang laki perempuan terkunci ame laki perempuan lain jenis, ya, ngapain tuh? Ya udah, ya kan ngopi bareng. Ya kan ngopi bareng tuh. Ya, dituduh, akhirnya enggak benar. Apa yang disangka oleh Nabi Allah siapa? Siti Zulaikha. Berarti yang benar adalah Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf memang dipaksa, ya, tuh. Ya meskipun secara kemanusiaan itu kan Allah gambarkan. Ya, kata Allah kan dalam Al-Qur'an itu apa ayat itu? Ya, tuh. Nabi Yusuf udah cinta sama Zulaikha, ya, dan Zulaikha juga udah cinta sama siapa? Nabi Yusuf. Tuh, ya. Makanya apa? Allah katakan laula an ra'a burhana rabbi, seandainya tidak ada satu hidayah atau petunjuk Allah jadi. Tuh, ya, tapi alhamdulillah Nabi Yusuf bukan kayak orang sekarang, laki-laki sekarang. Ya, Allah kasih apa itu? Kasih perlindungan, namanya juga seorang nabi. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, tuh. Siti Zulaikha udah demen banget, ngebet banget sama Nabi Yusuf. Sama.
wa hamma biha. Nabi Yusuf juga demen. Ya, laki perempuan, ya, cakep, ame ganteng. Siapa yang enggak demen? Ya, pasti dong. Tapi alhamdulillah, laula an ra'a burhana rabbi, ya, kalau seandainya tidak ada petunjuk Allah, terjadilah sesuatu. Tapi alhamdulillah, ya. Nah, di sini kisah yang dikisahkan oleh Nabi Adam, ya, tuh dia melanggar suatu larangan Allah, akhirnya apa tuh? Ya, tuh tatayarat al-khulal an jasadihi, itu tersingkap baju ataupun pakaian yang dipakai. Wa badat awratuhu, ya, dan terbukalah auratnya. Ya, wa baqiyat taj wal akalil ala ra'sihi. Tapi yang tersisa apa tuh? At-taj, apa taj tuh? Gitu kan mahkota di palanya itu. Akan lucu, Bu. Ya, orang enggak pakai baju, enggak pakai celana, palanya ada mahkotanya. Kayak gimana coba? Ya, harusnya kan tutupkan auratnya dulu, mahkota mah sebagai apa tuh? Ya, tambahan doang. Ya, palanya ada mahkotanya tapi bawahnya ngapain? Ngablak. Tuh, ya. Nah, akhirnya apa? Ya, akhirnya di sini dikatakan, ya, fastahya, kedua-duanya malu. Ya, malu. Nabi Adam malu, istrinya juga malu. Ya malu enggak? Ya meskipun waktu itu belum ada orang. Ya kan? Baru dia berdua doang kan? Iya, malu enggak, sama-sama malu enggak? Malu. Kenapa? Malunya itu kelihatan sama makhluk yang lain. Karena ada malaikat, ada siapa ngelihat kan gitu ya. Tuh, makanya keduanya malu. Akhirnya apa? An yartafi'a anhu. Ya, tuh dia malu untuk ngapain? Ya, naik ke atas tuh untuk menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Faja'ahu Jibril. Maka Jibril datang kepada Nabi Adam, fa akhadha taj an ra'sihi wal akalil an jabainihi. Ya, tuh. Maka datanglah malaikat Jibril ngambil, ya, apa namanya tadi? Ya, kota yang ada di palanya dan sisa baju yang ada itu, ya, tuh. Diapain tuh? Di Nabi Adam. Wa nudiyahu wa hawa an ahbata min jiwari. Ya, kemudian Nabi Adam dan Hawa dipanggil an ahbata min jiwari. Udah kalian berdua sono pergi. Ya. Udah pergi sono, diusir sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu la yujawiruni man asani. Kata Allah tuh. Karena aku tidak suka kalau ada seorang hamba yang melanggar atas perintahku katanya. Ya, artinya dia melakukan dosa. Nabi aja enggak disukain sama Allah, Bu. Kalau dia melakukan dosa padahal dia adalah pilihan Allah, apalagi kita. Nah, yang kita ini hebatan lagi kalau dosa enggak merasa berbuat dosa. Ini sakti kita ini manusia sekarang ini. Ya, punya salah enggak berasa salah. Kenapa? Karena yang dikedepankan gengsinya, ya, egonya. Ya, tuh. Ego, gengsi itu kan sombong. Ya, merasa kalau orang udah ego yang dikedepankan berarti dia merasa ada yang lebih dari dirinya. Tuh, boleh enggak? Enggak boleh. Ya, padahal kalau namanya siapapun ketika dia bersalah dengan orang manapun, orang status ekonomi apapun, status sosialnya apapun, tetap dia harus mengaku salah. Jangan ketika dia berbuat salah kepada orang miskin, dia enggak mau mengaku salah. Karena apa? Karena yang dibuatnya salah adalah orang miskin. Enggak boleh, ya. Itu bahkan lebih bahaya lagi. Tuh, ya. Faltafat ila Hawa bil haya. Ya, tuh. Maka ya, Nabi Adam itu apa tuh? Ya, berjumpa kepada Siti Hawa bil haya dengan ada rasa malu. Ya, padahal dua-duanya yang makan awalnya siapa itu? Hawa yang duluan makan. Udah Bang, makan Bang, jadi kenyang kita ntar berdua sini. Ya, bakal kita kekal abadi di surga. Namanya khuldi. Khuldi kan artinya kekal, ya, tuh. Tadi setan benar juga tuh, iblis benar juga nih ngomong, kalau kita makan Tuhan enggak mau kali kita kekal di surga. Ayo kita makan bismillah. Bismillah dimakan coba-coba dah apa. Ya, terkena dengan tipu daya iblis laknatullah alaihi. Ya, tuh. Baik. Kaza pada Syekh Abdul Qadir. Ya, ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir.
Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minaz zanbi kaman la zanbalahu." Ya. At-taibu minaz zanbi, orang yang bertobat atas segala dosa, kaman la zanbalah, seperti orang yang enggak punya dosa. Ya, artinya orang kalau dia melakukan dosa, kemudian dia langsung bertobat, itu sama seperti orang kagak punya dosa. Ya. Ada orang yang nunda-nunda taubat, jangan Bu. Entar aja kalau udah tuaan dikit ya, masih muda, sepanjang umur, ya, masih sehat, masih bugar, ya. Emang malaikat Israel kenal orang sehat, ya. Emang Israel kenal sama orang masih muda. Agak Bu, dia enggak ngelihat-ngelihat, dia ngelihat daftarnya doang. Ya, daftarnya siapa nih? Daftarnya nih, ada Pak Nunung, ada Pak Lela, ada Pak Lin, ada siapa nih? Yang tua dulu Pak Lin kata malaikat, kagak mungkin. Enak banget, ya. Emang malaikat orang pancoran bisa disogok. Ya, meski hah? Bisa cilok, cilok isi daging. Nggak mungkin. Ya, si ayam. Ya. Meskipun nomor 3, ya nomor 3 nanti Pak Lin belakangan dipanggil. Ya kan? Itu. Ada nomor 1 yang paling tua, siapa di sini tuh? Ya, Pak Lin. Paling muda nomor akhir, ya. Dipanggil yang mudaan dulu suruh. Malaikat langsung melaksanain. Ya, kan Allah yang nyuruh. Cabut tuh nomor sekian. Cabut enggak? Cabut. Mau lagi ngapain? Mau lagi tidur kayak mau lagi ngorok, lagi jalan-jalan. Ya, tuh enggak mengenal. Makanya apa? Orang yang punya dosa, kemudian dia bertobat, maka seperti orang yang enggak punya yang enggak pernah dosa. Ya, at-taibuna minaz zanbi kaman la zanbalahu. Ya, orang yang bertobat atas segala dosa bagaikan orang yang enggak punya dosa. Kenapa? Karena dia enggak punya salah langsung ingat, langsung bertobat. Ya, tuh. Seperti orang yang punya utang langsung bayar, seperti orang enggak punya hutang. Ya kan ada orang utang tunde-tunde, akhirnya kelupaan. Siapa yang lupa? Siapa yang lupa? Ya, biasanya yang ngutangin lupa kelamaan. Ya kan? Yang ngutang ingat enggak? Ingat tapi sengaja-ngaja dilupa-lupain. Nah, ini sama aja orang yang ya nanem dosa. Ya, tuh. Ad-dainu la yamut. Hutang itu tidak akan pernah mati. Wa dzambu la yunsa. Ya, dosa enggak boleh dilupain. Ya, tuh. Wad dayyanu la yamut. Ya, hutang tidak akan apa? Mati. Selamanya dia hidup. Sampai kapan? Sampai itu dibayar tuh hutang. Ya, makanya orang yang mati syahid aja semua dosanya diampuni kecuali apanya? Hutangnya. Enggak bisa mati dia, masih teriak. Ya. Meskipun dia orang itu mati syahid. Ya, betul. Baik. Ai fa inna taubata tajibu ma qablaha. Ya, tuh. Maksudnya taubat itu ya hukumnya wajib tuh ma qablaha ya dari yang sebelumnya. Artinya jangan numpuk-numpuk dosa. Ya, meskipun kita bilang utara sekalian aja istighfarnya minta ampun udah banyakan dikit dosanya. Ya, jangan. Ya, enggak ada yang tahu umur kita, Bu. Ya, tuh. Allah aja sudah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah untuk bertaubat, taubat nasuha. Segera, jangan ditunda-tunda. Ya, karena menunda sesuatu kebaikan rugi kita. Ya, tuh. La tuakhir amalaka ilal ghad. Ya, janganlah kita menunda suatu perbuatan sok aja dah. Sok aja dah. Ya, kalau ketemu gue minta maaf, kalau enggak ketemu ya kapan-kapan juga bisa, gampang itu mah. Ya, belum sempet maaf-maafan, belum sempet adu kelingking, udah keburu apa ya? Innalillahi. Ayo, kemana dah minta maaf coba? Ya, sama siapa kita minta maaf kalau kayak gitu? Ya, padahal Allah sudah kasih kesempatan waktu dia masih hidup. Dibilang entar aja dah, gampang itu mah. Ya, cuma si Ano doang, atau gimana kalau ketemu gue minta maaf pasti dimaafin. Ya, enggak boleh kita meremehkan orang lain. La tahtakir mandunak. Jangan kita sekali-kali merendahkan atau meremehkan orang lain. Fa inna likulli syai'in maziyah. Karena setiap orang itu punya kelebihan.
ya, dia boleh ya miskin dalam segi harta, bisa jadi otaknya lebih cakep dari kita, ya, pikirannya, ya, dia boleh lebih kita boleh menang dari dia dari segi harta, dari segi tampang, tenaganya belum tentu, bisa jadi lebih punya tenaga lebih kuat, ya, tuh. Ya, jangan pernah kita ngapain, ya, mencela ataupun merendahkan orang lain, nggak boleh itu, ya. Baik. Wal mustaghfir minadz dzanbi, ya itu, dan orang yang meminta ampun ya dari segala dosa, wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi bi rabbih, ya. Dan dia tetap melakukan dosa seperti orang yang menertawakan Tuhannya. Habis tobat dikerjain lagi. Ya, berarti ngeledek tuh kan? Ya kan? Habis tobat dikerjain lagi. Ya orang kita bilang tobat sambal lah, ya. Tuh, kayak mak-mak melahirkan kan gitu kan. Mak ngeliat sakit, sakit bang, besok udah dapet lagi. Ya, bilang sakit doang. Ya, tuh. Nah ini sama diibaratkan dengan apa? Orang itu ya menertawakan Allah atau Tuhannya. Ngeledek kan gitu, Bu. Ya kan? Mau minum nggak? Ini saya kasih. Pas mau diambil saya tarik. Ngeledek namanya tuh. Ya, kayak anak kecil gitu. Anak kecil aja nggak boleh kita ledek, Bu. Ya, apalagi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka diibaratkan kata pengarang ini yaitu wal mukim wa mukim alaihi kal mustahzi bi rabbih. Ya, orang yang mengulang perbuatan dosa kembali seperti orang yang menertawakan atau meledek siapa? Tuhannya. Rawahu al-Baihaqi wa Ibnu Asakir wa an Ibnu Abbas. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Ibnu Asakir dan Ibnu Abbas. Walihada ya, qila al-istighfar bil lisan taubatul kadzabin. Tuh, ya. Ada satu pendapat mengatakan orang yang bertobat hanya sekedar di mulut doang itu sama hanya seperti tobatnya orang yang tukang bohong. Ya, tukang bohong kan yang ngomong apaan sih? Mulut. Ya, mulutnya ngomong begini, "Ntar ya, tanggal sekian BLT akan turun." Ya. Enggak semua apa tuh bukan yang miskin aja, yang biasa bakalan dapat BLT semua. Satu orang dapat 900.000. Ya, nanti ambil ya tanggal 32, tapi bohong. Kan mulut yang ngomong. Ya, sama seperti itu tuh. Ya, jadi apa? Jadi ya, orang yang ya bertaubat hanya sekedar di mulut doang diibaratkan oleh Nabi taubatnya orang tukang bohong. Ya, karena hatinya enggak ikut, cuma apa ya? Mulutnya doang, mulutnya doang ngucapin doang. Mau aja lu gua kerjain, padahal lu gua bohongin lu pada asal lu rakyat Indonesia mau aja gua kerjain. Ya, tuh jangan sampai itu kita diponis menjadi orang yang tukang tukang bohong. Mendingan tukang minyak wangi, Bu, lebih tukang bohong. Ya, tukang tempe masih mending banyak pembelinya, tukang bohong. Ya, ada mau. Hah? Banyak musuhnya. Ya, tuh. Orang kalau dibohongin kesel, Bu. Ya, kita dibohongin kesel enggak? Kesel. Ya, dibohongin gue kurang ajar tuh. Ya, enggak enak dibohongin orang. Jangan pernah kita ngebohongin orang kalau enggak mau dibohongin. Ya, tuh. Jangan pernah kita nipu orang kalau enggak mau ditipu. Jangan pernah kita nyakitin orang kalau enggak mau sakitin. Jangan pernah akan merasakan sakitnya dicubit, ya. Kalau nggak mau dicubit. Itu. Ya, kita kalau belum ngerasain sesuatu apa yang belum kita rasain, enak Bu ngomongnya. Ya. Ah, tibang ditampol doang, gitu aja. Coba diomongin doang katanya. Kata miskin doang. Ini banget sensitif banget hatinya. Ya, coba tuh orang kita bilang, "Lu miskin lu." Sakitnya lebih dari apa yang kita rasain tuh orang bisa jadi. Ya, kenapa ya? Karena yang namanya ngomong itu lebih gampang dari apa ya? Berbuat, ya. Tuh, dia bisa bicara, tapi menghadapi cobaan yang orang lain hadapin, belum tentu dia bisa menghadapi cobaan tersebut. Ya, tuh. Baik.
Nunung cuma sakit gitu doang, bawel banget tantang, ya. Tahu-tahu dia sakit, ya, lebih ringan dari dia, parahan dia, ya, sakit gigi doang, ya. Teriak-teriak, "Allah, Tuhan sakit mah gigi, ya Allah, Tuhan sakit," katanya. "Bisa ngapa-ngapain nih," itu, ya. Waktu orang sakit gigi dibilang apa? "Timbang sakit gigi doang, orang bawel banget," katanya, ya. Udah tui-tui masih bawel aja sakit. Belum ngerasain ya. Kalau udah ngerasain ya jangan dikasih sakitnya seperti yang kita rasakan. Setengah dari yang kita rasain aja Bu, bisa jadi dia lebih parah lagi. Ya, tuh. Baik. Rawahu At-Tabrani wa Abu Naim belum ya, belum. Apa? Wa hadza hadisun mauqufun. Ya, hadis ini dikatakan oleh pengarang kitab ini adalah hadis yang mauquf. Artinya mauquf itu kemarin sudah saya jelaskan hadis yang datangnya dari sahabat ya, tuh. Wa huwa ma qasara alaihi as-sahabi, ya, kurang dari sahabat qaulan au fi'lan, ya, baik secara ucapan ataupun perbuatan. Wa yusamma asaran aidan. Nah, ini disebut juga dengan yang namanya asar. Ya, kalau asar itu adalah suatu peninggalan ya dari seorang sahabat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadmu taubatun." Ya, tuh. Penyesalan adalah merupakan suatu taubat. Ya, jadi orang kalau nyesel berarti dia tahu taubat. Ya, gue nyesel, gue digebukin sama orang, berarti taubat nih. Harusnya ya. Ya. Nah, kalau dia nggak nyesel berarti apa ya? Belum taubat, digebukin, biarin cuma berapa kali gue digebukin. Berarti belum taubat dia. Ya, nah nanti kalau udah dia ngerasain, ya Allah sakit banget, nggak enak disakitin orang, digebukin orang, ya, diiniin tuh, ya, berarti dia udah ada alamat dia akan taubat. Wattaib minaz zanbi, maaf, ya. Wattaib minaz zanbi kaman la zanbalah, sama tuh, ya. Dan orang yang bertaubat dari suatu dosa sama seperti orang yang gak punya dosa. Ya, jadi ketika kita Bu melakukan satu dosa, langsung kita ngapain? Istighfar, minta ampun. Ya, tuh. Kita dosa sama orang, minta maaf sama orangnya. Kita dosa sama Allah, Allah udah bangunin subuh, ya, tapi kita tarik selimut lagi, tidur lagi, akhirnya sampai lewat waktu subuh, istighfar, minta Allah, langsung sholat lagi, ya, qada. Ya, tuh. Jangan pernah kita nggak pernah bersalah sama Allah Bu. Ya, banyak kita dosa kita sama Allah sebenarnya. Ya, banyak banget. Cuma kita nggak sadar aja. Ya, nggak kelihatan tuh, kayak kan. Coba kalau dosa kelihatan. Bahaya kita, Bu. Ya, ada jendolan gitu, dosa berupa jendolan gitu. Ya, jendolan, setiap satu dosa jendolan. Semua tubuh kita ada jendolan, malu kita keluar, Bu. Ya, untungnya Allah nggak bentukkan dosa dalam sebuah benjolan, bukan. Alhamdulillah. Ya. Rawahu At-Tabrani wa Abu Naim an Abi Sa'id Al-Ansari wa dha'afahu Al-Bukhari wa ghairihi wa alamatu sihhatin nadam. Ya. Wa alamatu sihhatin nadam. Ya, yang merupakan tandanya itu adalah benar-benar penyesalan. Ya, jadi bukan sekedar menyesal di mulutnya doang. Ya, tuh, tapi hatinya benar-benar juga, ya Allah, saya menyesal ya Allah sudah melakukan dosa seperti ini. Ya, tuh saya mohon ampun darimu ya Allah. Nah, itu batu benar-benar tuh. Ya, riqqatul qalbi. Ya, riqqatul qalbi itu artinya apa? Hati harus mengikutin. Ya, wa ghazaratud dam'i. Kalau bisa sampai meneteskan air mata. Ya. Bu, kita pernah gak nangis sama Allah, Bu? Pernah gak kita nangis kepada Allah, Bu? Pernah gak? Alhamdulillah. Kirain nangis sama suami doang. Ya. Nangis sama Allah. Ya. Tapi kelihatannya kita banyak nangis sama laki ya. Ya kan? Allah kayaknya jarang lah. Ya, kenapa? Karena kita masih ya menggantungkan sesuatu lebih banyak kepada manusia.
Ya, padahal kita kalau punya masalah apa aja Bu, Allah siap memberikan solusinya. Ya, udah ada solusinya tuh Allah kasih. Kita punya masalah sama mertua, sama suami, sama anak, sama tetangga, ya, ngadu aja sama Allah. Ya, minta yang terbaik seperti apa. Ya, kalau memang kita udah nggak mampu bilang ya Allah, ya, saya selaku manusia yang lemah ini merasa tidak mampu untuk menghadapi cobaan ini. Kami mohon petunjukmu ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk kami berdua. Tuh kan? Tuh, apa? Allah pasti akan turunkan apa tuh pertolongannya berupa solusi. Ada aja nanti jalan-jalan itu Bu, ya, yang kita nggak tahu. Akhirnya kita bisa apa ya? Akur lagi sama pasangan hidup kita, ya, sama keluarga kita, sama tetangga kita. Kita kan rahasia siapa tuh? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Walihaza ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala jalisu at-tawwabina. Ya, jalisu at-tawwabina. Duduklah kalian bersama orang-orang yang bertaubat. Artinya bersama orang-orang baik. Ya, kenapa? Fa innahu araqun afidatun. Ya, karena mereka itu adalah araqun afidah, sesuatu yang sangat berharga. Ya, tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aznaba dzanban." Ya, barang siapa yang melakukan suatu dosa, summa nadima alaihi, kemudian dia menyesali atas dosa yang dia lakukan, fahuwa kaffaratu, maka dosa-dosanya diampunin oleh Allah. Ya, sekarang kita kalau baikan aja Bu, ame orang bukan karena nyesel, karena biar enak doang, tuh bahaya itu. Ya, biarin dah, ya, karena nggak enak aja banyak orang nih, ya kan? Padahal mah hatinya masih apa? Masih sentimen, ya. Tuh di mulutnya, "Hei Bu, apa kabar Bu?" Enak kelihatan tuh kan. Padahal apanya nih? Hatinya, "Entar lu katanya gue kerjain lagi lu," katanya. Ya. Tuh. Nah, ini seperti ini tuh, Bu. Ya, nggak bisa sama yang tadi dikatakan kita itu menertawakan Allah. Ya, artinya kalau belum bisa benar-benar taubat jangan mainin Allah udah. Ya, jangan mainin Allah tapi jangan ngerjain ngulangin perbuatan itulah lagi, ya. Kalau masih ngulangin lagi, berarti itu dia masih mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Baik. Wa qala Hasan rahimahullah dan Hasan ya berkata, "At-taubatu ala da'a." Ya. Tuh. Taubat itu ada 4, ya. Doa, 1, summas istighfar, 2, bil lisan. Dengan apa tuh? Dengan lisan. Wa nadima bil qalbi. Ya, menyesali dengan hati. Wa taraka bil jawarih dan meninggalkan dengan anggota perbuatan. Ya tuh. Wa idmar an la yaudah dan berjanji enggak akan ngapain? Mengulangi lagi. Ya, jadi syarat taubat itu ada berapa tadi? Ada 4, apa aja tadi itu? Ya, istighfar dengan lisan. 1. Yang kedua apa? Nadima bil qalbi. Ya, menyesal dalam hati. Ya, kemudian apa lagi? Wa taraka bil jawari. Ya, dan meninggalkan perbuatan ya yang dilarang tadi dengan anggota tubuh kita. Wa idmaru an la yaud dan berjanji enggak akan ngapain? Balik lagi atau mengulangi kembali dosa-dosa yang kita kerjakan itu, ya. Zakara zalika Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Ini adalah ungkapan yang disebutkan oleh siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Satu hadis lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in ahabbu ila Allah taala ya min syabbin taib." Ya, tidaklah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah melainkan seorang pemuda yang selalu taubat. Jadi kalau ada anak muda Ibu rajin taubat Allah demen banget. Ya.
Padahal secara urutan dosa kayaknya dosanya belum terlalu, masih muda. Ya itu. Tapi dia gemar bertaubat. Itu paling dicintai oleh Allah. Allah demen banget sama yang kayak gitu, ya. Tapi sebaliknya, nanti ada Bu ya, au syabah sabitah, ya, tuh. Atau seorang pemudi. Tadi syabun kan pemuda, syabah pemudi, ya, tuh. Tapi sebaliknya, Nabi katakan, apa itu? Wa ma min syai'in abghadu ilallahi ta'ala min syai'in muqim. Ya, tidaklah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah terhadap seorang hamba. Siapa itu? Seorang orang tua yang masih gemar melakukan maksiat. Ya, yang enggak mau tobat. Ada tua dah bu tanah enggak mau tobat, mau ngapain lagi? Ya, kalau secara logikanya. Ya meskipun mati tadi kan kita bilang enggak ada hubungannya orang tua, enggak ada hubungannya orang muda, ya. Tapi kalau namanya anak muda dia selalu bertobat, Allah cinta banget sama anak muda kayak gitu tuh. Tapi kalau ada orang tua nggak pernah mau bertobat, justru gemar melakukan maksiat, ini Allah paling benci. Abghad, ya, tuh abghad ini kan isim tafdil, artinya paling, ya, tuh. Jadi kalau ada orang tua sering main di masjid biasa, tapi kalau anak muda main di masjid luar biasa. Tapi kalau anak-anak main di masjid berisik harus dijaga, ya. Harus dijaga anak kecil main di masjid jangan berisik ya. Jangan dibilang namanya juga anak kecil Ustaz, bukan namanya anak kecil. Ya, Allah juga tahu kalau itu anak kecil, tapi Allah adanya anak kecil itu ada yang ngelahirin. Siapa yang ngelahirin? Maknya, ada maknya, ada bapaknya, kasih tahu. Nah, nanti kalau ke masjid jangan berisik. Kalau mau berisik mendingan nggak usah ke masjid gituin. Ya, kenapa? Meskipun anak kecil kalau nggak dikasih tahu, dia nggak akan ngerti. Kadang dikasih tahu aja gitu, dia apa? Dia ngelanggar, apalagi nggak dikasih tahu, ya. Nggak boleh emang anak kecil diomelin di masjid nggak boleh, jangan. Nanti jadi apa tuh? Jadi kapok ke masjid. Ya, ah masjid ngapain diomelin mulu Bu Hori katanya. Kalau ditabokin katanya. Ya, jadi kapok ke masjid. Dosa saya jadinya. Ya, kasih aja apa? Kasih tahu kalau masjid adalah tempat untuk ibadah, bukan tempatnya orang untuk bermain. Ya, itu. Ai musirrun ala ma'asihi. Artinya dia masih gemar orang tua itu melakukan perbuatan maksiat. Au syaikhah kaza. Begitu juga seorang nenek-nenek yang udah tua tapi dia nggak mau ngapain? Nggak mau taubat. Tapi nenek zaman sekarang ada yang tua, ada yang muda. Ya? Nah, iya. Nah, iyalah. Ya. Saya aja dipanggil kakek. Ya kan? Saya punya ponakan. Ponakan saya punya anak. Ponakan-ponakan anak saya punya anak lagi. Di atas bawah kakek apa namanya? Uyut. Saya udah uyut. Ya. Uyut umurnya masih sekian. Ya kan? Kayak saya bilang, kakek nenek zaman now ada yang muda, ada yang tua. Ya, kenapa? Karena nasabnya. Ya, orang dulu kan anaknya banyak-banyak. Ya, kayak saya tuh, ponakan saya yang usianya lebih tua dari saya banyak. Ya, tetap mereka manggil encing. Kenapa? Karena secara nasab saya lebih lebih tua, adik dari ibu atau bapaknya, kan gitu. Kayak tadi itu, ya. Saya juga malu kadang dipanggil, "Kek, aduh, mana udah tua juga," saya bilangnya. Ya. Anak masih halus-halus panggil kakek lagi kan. Apalagi engkong dipanggil, ya. Kongkong mana. Ya, tuh. Jadi yang Nabi demen, yang Allah demen apa tadi? Anak muda yang rajin bertaubat. Yang Allah benci banget orang tua yang enggak mau bertaubat. Ya, padahal baut udah pada longgar, ya, pelor udah pada berkurang, ya kan? Jadi kan sudah harus prihatin itu, masih ngebut aja naik motor pada baut pada kencang itu. Bahaya. Ya, nanti celakanya buat siapa? Buat dia juga, ya. Jadi jangan sampai seseorang itu berani untuk apa? Menunda-nunda taubat, ya. Rawahu Abul Mazfar an Salman Al-Farisi wallahu a'lam bishawab, ya. Sampai sini dulu Ibu-ibu, nanti akan kita lanjutkan yang berikutnya
Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hilah wa hilatu ya az-dzunub at-taubah. Insyaallah 3 minggu yang akan datang kita akan melanjutkan. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada kita sehat afiat dan juga panjang umur agar kita bisa menggali ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ada mau